Cek, cek satu deh. Halo, selamat datang di channel MTP Edukasi. Jadi pada hari kali ini gua pengen ngajarin fisika SMA nih. Jadi sebelum gua mulai, gua pertama-tama mengucapkan makasih banget untuk atensinya. Kalau menonton juga mau belajar, di sini gua akan ngajarin terutama buat anak SMA dengan semaksimal mungkin, sesimpel mungkin. Tetapi juga tolong dikoreksi kalau misalnya ada yang salah. Namanya gue juga masih belajar-belajar. Terlebih gue juga sekarang udah lagi kuliah. Jadi mohon maaf kalau gue masih ada salah-salah dan mungkin gue ada beberapa yang lupa ya. Nanti akan koreksi. Gue akan koreksi lagi kalau misalnya salah. Di kolom komentar ya. Atau di video berikutnya. Oke, langsung aja kita ke topik yang gue akan ajarkan pertama. Karena ini topik yang biasa pertama kali di SMA. Dulu gue SMA dapetnya ini pasti. Bab satu, biasanya besaran satuan vektor. Tapi gue akan ajarin sedikit demi sedikit ya. Yang paling simple dan pertama banget ini besaran. Saya maaf, besaran. Ini by the way, gue baru pertama kali pakai drawing pad, jadi gue belum biasa ya. Dan mohon maaf, tulisannya nanti agak jelek, beroran, tapi gue akan berusaha mungkin serapi mungkin. Oke, back to the topic. Besaran. Besaran itu apa sih? Itu apaan artinya guys? Jadi besaran itu suatu ukuran, ukuran. Bisa dikatakan itu ukuran. Kayak gimana nih contohnya? Misalnya, besarnya berapa sih? Nah, gitu kan sering di pertanyaan di umumnya. Itu simpelnya ya. Kalau kalian mau lihat definisinya, kalian bukalah Google atau tanya guru bahasa Indonesia kalian atau gimana pun whatever. Karena jam sekarang gampang kok. Jangan males ya. Oke, terus eh, kita di sini saya maaf maaf baterai lowbat. Maklum tidak dipersiapkan dengan matang. Lagi pula gue juga pertama kali ya. Back to the topic. Jadi besaran tuh di sini kita punya namanya besaran. Jadi ada besaran yang, nah kalau itu pasti ada yang dipatenkan gitu loh. Kita punya besaran namanya besaran pokok. Kepencet. Nah, sorry guys. Besaran. Maaf ya agak orang sedikit. Besaran pokok. Ini A ya, besaran pokok. Besaran pokok. Mohon maaf ya, masih ura-uraan tulisanku. Besaran pokok. Nah, besaran pokok itu apa sih? Besaran pokok itu adalah besaran itu tadi ukuran besaran yang udah dipatenin, terus sudah dipatenkan, itu ditetapkan, dipatenkan. Itu guys, udah dipatenin, udah ditetapkan. Jadi udah ada aturannya, aturan mainnya. Jadi udah gak bisa dirubah-rubah lagi. Udah sesuai dengan kesepakatan bersama. Untuk sejarahnya, kalian belum bukalah Google. Gue tidak akan ngebahas ke situ ya. Oke, besarannya sudah dipatenkan. Terus besaran pokok itu apa? Misalnya, satuannya pakai apa sih? Ada namanya satuan internasional, atau kita sebut SI. Nih, sorry. Aduh, kok pencet mulu guys. SI. Kita hapus nih. Kita pakai warna lain ya. Salah, pakai warna pinknya ya. SI. Oke. SI. SI nih. SI. Atau kita kepanjangan dari Satuan Internasional. Nasional. Iki tok. Satu internasional. Satuan internasional. Ini yang udah dipatenin guys.
Jadi sesuai dengan konvensi internasional, ya correct me if I wrong, satu internasionalnya udah ditetapkan. Jadi apa aja sih yang satuan yang udah ditetapkan? Ada 7 guys. SI satu ada namanya di sini panjang atau bahasa Inggrisnya length. Cek dulu ya. Maaf guys. Lalu ada kedua di sini. Di sini ada kedua namanya masa atau mass. Bahasa Inggrisnya mass. Bukan mas ya, mass bacanya mass. Yang ketiga ada namanya waktu guys. Sorry, ada namanya waktu atau bahasa Inggrisnya time. Ada yang keempat, keempat itu namanya ada kuat arus listrik atau biasanya kita di bahasa Inggrisnya disebut intensity. Yang kelima ada namanya suhu. Ini kayak teta ya logonya. Oke. Ada suhu, temperatur sih seharusnya bahasa Inggrisnya. Tapi kita nggak pakai itu. 6, maaf jelek. Ada nomor 6. Nomor 6 itu adalah jumlah zat atau N. Dan yang last one, intensitas cahaya. Sorry, sorry guys. Kalau hapus guys. Maaf. Cahaya. Atau kita sebut J. Oke, ini guys. Ini yang udah gue kasih tahu ya. SI itu apa? Ada 7. Lu pada harus tahu, wajib banget. Kudu harus wajib. Ini namanya SI. Kenapa? Kenapa harus tahu sih? Ketika lu kerja, apalagi kalau kuliah deh. Kuliah aja dulu yang paling dekat. Nanti lu di perkuliahan tuh, nanti ketemu nih, kepake nih. Ini gua kasih tanda deh, gua kasih bisa kasih warna merah. Nanti lu ketemu nih, ada namanya panjang, pasti kepake masa, waktu, kuat. Empat ini kepake nih, tapi di bawah itu kepake juga. Tuh kepake semua nih. Tuh. Lo kan sering-sering ketemu yang namanya 1 sampai 4. Terlebih lu kuliah di teknik. Apalagi lu ketika lu mau nanti ambil robotics ya, teknik robotika. Ketemu aja nih satu ada panjang, masa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat. Lu ketemu semua tuh pasti tadi kuliah sampai kerja pun. Oke, back to the topic, dikit intermezzo. Terus ya namanya satuan, ya pasti ada satuannya dong. Mungkin gua kasih warna biru ini. Ada satuannya. Nah, kalau panjang apa dia pakai apa? Meter. Meter. M. Di sini pakai massa, kg, kilogram. Di sini apa? Waktu, time. Dia pakai apa satunya? Second. Di sini kuat arus listrik, kuat resist intensity. Pakainya apa? Ampere. Ampere, ampere ya. Bacanya ampere. Suhu apa pakainya? Perlu diperhatikan suhu bukan pakai eh dia di sini pakai Kelvin ya. Kelvin. Kak, bukan pakai ini, bukan pakai Fahrenheit juga, bukan pakai juga Reaumur, salah. Itu nggak ada pakai gini-ginian. Dia pakainya Kelvin.
Terus jumlah zat pakainya mol, intensitas cahaya itu dia pakainya kandela, kande atau disingkat CD, CD, CD. Bukan compact disc tapi kandela. Ini SI beserta ini ya, eh satuannya. Terus dari SI ini kita punya besaran namanya turunan. Ada namanya besaran turunan. Besaran turunan ya gini aja simpelnya. Besaran pokok. Turunan dari besaran pokok. Turunan dari BP. Ya, maaf. Dari BP. Terus besaran turunan tuh ada apa aja sih? Kita contohnya kan tadi kan besaran pokok kan adanya kan kita pakai 7 nih tokannya ya, pakai satu internasional. Misalnya panjang masa. Ntar dari panjang masa nih ketemu apa sih? Misalnya panjang dulu deh. Panjang tuh misalnya ada begini, luas. Kan misalnya luas segitiga luas kotak atau luas persegi panjang dan kawan-kawannya luas everything apapun itu anything itu adalah besaran dari besaran turunan. Contohnya besaran luas. Luas itu apa sih? Misalnya rumus luas persegi panjang. Panjang kali lebar. Panjang ya tipe maaf ya dikit-dikit. Panjang kali lebar. Misalnya dan kawan-kawannya misal ada volume juga. Volume misalnya panjang kali lebar kali tinggi misalnya gitu. Atau misalnya ada massa jenis, massa jenis atau row biasanya. Row itu biasanya eh, massa per volume ya dan masih banyak lah, masih banyak intinya itu besaran turunan. Rumus-rumus yang kita hitung itu nanti ya itu besaran turunan gitu. Mungkin itu besaran ya. Sekarang kita masuk ke dimensi. Kenapa harus ada dimensi? Ini keluar ketika lu ujian ulangan harian atau ujian tengah semester, bahkan UAS. Ini atau ini lu pasti keluar materi ini. Lu akan ketemu materi ini. Sering. Gue dari SMA dulu keluar materi. Dan gue salah satu yang mengalami kesulitan ketika gue lagi panik. Gue ngalamin jujur ya. Oleh karena itu gimana triknya? Gue udah nemukan trik dari gue sebenarnya bukan trik buatan gue sih. Ini trik udah lama sih. Orang juga gue percaya ada orang bisa kayak ini. Dimensi itu gak jauh-jauh dari dia kan pakai yang besar turunan ya. Dimensi. Ada dimensi. Ada yang namanya dimensi guys. Dimensi. Gue nggak akan jelasin atau gue ngasih tahu definisi dimensi itu apa enggak. Karena lu bisa buka Google. Jangan males ya. Eh gini-gini. Ini kan panjang ya. Ini lebar. Coba lu pikir panjang tuh apa? Misalnya panjang itu kan length tadi ya.
Ini kan length. Lebar tuh ini enggak? Lebar tuh termasuk panjang nggak? Ya juga dong. Harus. Karena apa? Lu pasti, ini panjangnya gini gini gini. Kalau lu ibaratkan bisa di sehari-hari itu pasti kayak gitu. Ini lebar segini. Lebar itu kan ukuran juga gitu. Jadi maka dia bisa disebut juga length. Artinya apa? Length itu sama dengan L. Karena L kali L jadinya sama dengan L kuadrat. Jadi L kuadrat. Sorry gue 1000 liter harusnya. Nah, terus caranya gimana supaya lu, karena ada nih panik kayak gue kan, jadi nggak tahu nih, padahal soalnya gampang banget. Gini aja, ini 1 sampai 4 ini perlu dihafalin bahasa Inggrisnya, karena logonya dia ini diambil dari huruf pertama bahasa Inggrisnya. Jadi misalnya gini, ini kan panjang nih length, dimensi apa? Berarti L. Ini enakannya gue pakai warna lain ya, sorry ya. Eh, Gini, ini kan berarti L. Kalau ini mass, berarti apa? M. Ini time, berarti T. Intensity, berarti pakainya apa? I. Sisanya sama, sisanya pakai ya inilah, kayak theta. Ini pakai N dan ini pakai J. Di bawah sini. Nah, itu yang pertama kalian harus tahu nih. Yang paling gampang sih nih. Ini paling banyak keluar nih. 1 sampai 4 nih paling sering banget muncul. Kalau di luar itu ya udah, ini nggak perlu. Ini sebenarnya ya hafalin tapi jangan hafal-hafal. Maksudnya bukan dihafalin ya, tapi dimengertikan gitu. Ini karena saling berhubungan. Nah, terus yang kedua, ingat aja. Biasanya 4 ini, kalian paling ingat aja tuh satuannya. Misalnya apa? L ini satunya apa sih? Panjang ini apa satuannya? Meter. Ya wis, pakai aja. Ini meter. Ini pakai apa lagi? Satunya ini kilogram. Ya wis, pakai eh, kilogram. Ingat-ingat, berat pasti. Intinya nggak harus kilogram, sesuatu yang berat. Kayaknya satu, tapi patokannya dari Satuan Internasional kalau untuk materi ini sih biasanya. Pokoknya intinya adalah selalu ingat aja ini beratnya gitu. Mass itu apa sih? Selalu pakai apa? Berat kilogram contohnya. Terus time, waktu pakai apa? Sekon. Terus apa? Ampere. Ini apa? Sat maaf, itu pakai ampere dan seterusnya. Mau ingat-ingat aja. Ini pakai Kelvin dan ini. Ingat satuan. Gimana nih cara makainya? Contoh gini guys. Ini cara pertama. Cara dari gue tuh gini. Sini aja ya. Bisa luas tuh sama dengan panjang kali lebar. Kalian ingat panjang tuh pakai apa sih? Panjang bisa meter. Lebar tuh apa? Lebar tuh meter juga. Jadinya meter kuadrat. Satuannya kan bisa kayak ada luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Panjang kali lebar tuh kan berapa berapa meter, satuannya meter meter kuadrat. Meter kuadrat ya udah. Nah, kalian ingat meter ini apa? Dari apa sih? Meter tadi kita lihat. Meter ini dari mana? Oh, ternyata meter tuh dari panjang, length, dimensinya gini, berarti dimensinya L, berarti pakai jadilah L kuadrat. Length kuadrat, length kali length. Sama juga kayak atas. Panjang tuh apa length? Lebar tuh masuk length juga. Ya udah jadi length kali length, berarti jadinya length kuadrat. Seterusnya juga gitu. Ada volume juga nih, volume panjang kali lebar kali tinggi. Ini juga ada misalnya apa? Berarti pakai meter, lebar juga pakai meter. Ini kan tadi sama kan? Diturunin lagi, ditambahin tinggi, tinggi juga pakai apa? Pakainya meter juga, jadilah m kubik, meter kubik, meter kubik. Berarti jadinya apa? L pangkat 3 gitu, guys. Terus misalnya ada apa lagi di sini? Ada massa jenis.
Row. Row tuh tadi kan dia masa per volume. Masa per volume itu berarti gimana guys? Mass tuh tadi kan pakai kilogram. Masukinnya satunya ya. Berarti mass itu apa? Kilogram. Kilogram per volume. Volume apa? Ini kan. Ya udah, volume masukin meter kubik. Satu satuan lebih gampang. Jadinya apa? Mass kilogram itu mass. Berarti pakai M. M. M besar. Berarti ini kan di bawah. M jadi begini. Berarti M L pangkat 3. Jadi satu dimensi begini. M L min 3. Karena pindah ke atas. Jadi L-nya minus 3, minus kalau ke atas gitu. Lagi biar gampang apa biar paham. Gue jelasin lagi ya. Di sini misal ada kecepatan velocity, velocity atau kecepatan, kecepatan. Misalnya kecepatan itu rumusnya kan apa? Kecepatan itu rumusnya perpindahan ya. Atau jangan pakai perpindahan deh. Ini bukunya emang awur nih buku pegangan gua. Atau misalnya gini deh. Perpindahan itu kan A ya. Kan ada ada A kan. Sorry, kok A? Maaf, maaf. S, maaf. Jarak. Ada S, ada waktu. S per T misalnya. Ya kan gitu kan. V sebenarnya S per T. Nah, S itu kan jarak. Ini kan jarak ya. Atau perpindahan sama aja. Jarak. Jarak per waktu. Ini jarak. Ini waktu. Ini jarak. Kalian ingat jarak tuh pakai apa? Jarak kan biasanya apa? Meter. Ada kilometer. Tapi kan kilometer itu kan paling gedenya. Biasanya kan utamanya kan adalah meter. Kalau di satu internasional kan meter. Ya kita lihat ya. Nih, termasuk panjang. Berarti apa? Masuknya ke length, panjang. Panjang dia dari titik A ke titik B misalnya begitu. Berarti apa jadinya? Jadinya gini, meter. Masuknya apa length? L. Berarti yang bawah waktu. Kalau waktu, tadi dibilang waktu apa? Kita lihat lagi ya. Di sini pegangan kita. Waktu apa? S, sekon. Sekon apa satuannya? Berarti T atau T ya. Jadi T di sini. Ini dimensinya atau jadi satuannya begini berarti meter per sekon. Berarti jadi gini kan? Ini ketemu nih di GLB misalnya. Satuannya kan akan ketemu nih di GLB meter per sekon. Begini kan meter per sekon. Meter per sekon berarti ya udah ini jadi sebenarnya dimensinya nih L per T atau tulisannya LT min 1. Soalnya naik pangkatnya. Gitu. Terus apa lagi nih? Sebenarnya itu aja. Kalian nalar di sini, nalar kalian harus jalan. Eh, Pemikirannya juga harus jalan. Kenapa? Supaya gampang untuk dapetin ini. Lo pakai logika aja. Jadi gimana gini? Misalnya waktu ini pakai apa satuannya? Gitu. Atau misalnya di sini gue punya percepatan A sama dengan V per T. Velocity. Tadi apa? V itu kan tadi kita V dapat kan ya? V itu ini dimensinya. Kita pakai satuan aja. V itu apa? Pas berarti meter per second per waktunya S. Berarti kan jadinya kan jadinya naik. Ini kan naik ya. Jadi jadi minus. Ini juga minus. Ini satu. Kalau ke atas jadinya meter per second dikali satu S. Jadi meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat jadinya apa? L per T pangkat 2 atau kode wae iku sama dengan LT min 2. Min 2 maksudnya. Ini dimensinya. Lengkapin lagi kali ya. Mungkin ada di sini gaya. Misalnya F gaya itu sama dengan
Masa kecepatan. Mass kali V, kecepatan, velocity. Atau sama dengan M kali A. Kok M kali percepatan, maaf. M kali A, M kali A, M kali A. Atau M kali A. Mass ingat tadi apa? Mass itu kilogram. Satuannya. A itu apa? Percepatan. Ini satuannya. Kilogram S kuadrat. Berarti dimensinya jadi gimana? Dimensi berarti jadi kilogram itu apa? Mass. M berarti ya. S kuadrat pakai yang di sini. L T gitu. Kan dikali dia nggak turun. Jadinya tetap sama ya. Terus ada lagi ada usaha energi atau disebut W sama dengan F kali S. W kali F S. Force gaya, S itu jarak. Nah, Fs berarti apa tadi? F kan ini ya, kita masukin, kita pakai step ini ya, dari satuannya ya. F ini kan berarti gini, KGMS kuadrat per S kuadrat ya. Ini satuannya F. Terus dikali S itu jadi jarak apa? Dia ada kan jarak itu S. S itu jarak. Kalau jarak itu apa biasanya pakai meter. Meter masuknya ke panjang. Kalau ke panjang berarti apa? Length, berarti L. Berarti kita masukin meter. Ya udah tinggal dikali. Jadi gini kan, gua persimpel lagi ya supaya gampang. S kuadrat dikalikan meter. Berarti jadi ya apa? Jadinya kilogram meter kuadrat per S sekon kuadrat. Atau dimensi kita bisa tulis M, maaf, M L length kuadrat T min 2. Ada tekanan lagi di sini, pressure P, bukan power, pressure. Ada P, tekanan, misalnya rumusnya adalah gaya perluas. For F per A. P sama F per A. Jadi F force itu apa? Force itu ini gaya kan. Satuannya ini. Udah paham belum? Harusnya udah paham ya guys. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau kurang paham bisa ditanyakan lagi di kolom komen. Tapi gue udah berusaha semaksimal mungkin menjelaskan gimana caranya supaya simpel dalam ngerjain dimensi. Ini keluar soal dimensi nih kalau di ujian-ujian nih. Guru-guru suka nguji pakai dimensi guys. Ada itu. Kilogram, kita balik ya. Tadi F force, force itu satunya apa? Kilogram meter per second kuadrat. A itu apa? Tadi luas. Luas itu berarti pakainya apa? Luas itu eh, luas itu kan ini ya. Ini sebenarnya luas nih. Luas penampang. Ini luas ya. Dia pakainya L. Jadi kita masukin luas itu apa? Meter kuadrat. Udah kita tinggal kalikan saja ke sini, guys. Kilogram kalau meter per meter kuadrat ini kan S seper S kuadrat. Jadinya kilogram dicoret ya. Cet, cet, naik jadi satu. Jadinya kilogram per kuadrat. Atau kita saya tulis satuan. Dimensinya berarti jadi mass per length time. Atau jadinya M L min 1 T 2. Last one. Ada daya atau kita sebut power. Power sama dengan usaha atau W per, maaf, W per apa nih? Waktu W per T.
Tadi usaha. W itu apa? Ini udah lancar belum? Gua akan jelasin lagi pakai cara gua. W ini apa? W itu kan F kali S, force kali jarak. Berarti satuannya apa? Ini ya satuannya nih. Ini satuannya kgms kg s kuadrat per sekon. Waktu ya, sekon. Terus ya udah, tinggal masukin aja. Ini kan naik ya. Atau kita lagi pisahin aja deh. Kg kali M kali seper S kuadrat dikali seper S lagi. Sebenarnya dibagi sih. Jadinya kan jadi gini ya berarti ya. Kgm S per S sama 3. Ah, sorry. Kayaknya gue ada yang salah deh. Oh iya, KGM kuadrat. Maaf, maaf. Gue ada yang kurang teliti. Sorry guys, sorry guys. Ini kurang sedikit. Karena W sih, maaf, maaf. Harus ini. Ya udah, itu jadinya L, M, length, length kuadrat, T, pangkat 3. Nah, ini dia. Itu pressure, ya beda dikit. Nih, hati-hati guys. Pressure dengan ini mirip-mirip ya satuannya ya. Ya, M12, min 1, ini 2, 3. Atau sama dengan usaha energi. Usaha, tapi tinggal ditambah energi doang. Jadi L kuadrat. Oke, mungkin sekian aja sih dari gua untuk kali ini materinya tentang besaran. Itu ada satu besaran pokok, ada satu internasional beserta dimensinya, dan ada besaran turunan. Dan mungkin terakhir yang gua mau kasih konversi ya. Oke, gua ganti dulu warnanya. Konversi. Konversi ini sebenarnya kalian bisa dipakai di Google ya. Konversi ini tapi cukup tahu aja sih sebenarnya konversi ya. Di sini konversi kalian bisa lihat Google dan banyak banget tabelnya konversi itu ya. Misalnya konversi ini sebenarnya gimana ya? Misalnya 1 kilogram sama dengan bla 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 berapa pon misalnya atau berapa ons gitu. Itu kalian bisa lihat di Google karena gue nggak akan jelasin secara detail, jarang keluar sih konversi ini. Atau misalnya 1 jam atau 1 jam itu misalnya 1 hour equal berapa sih? Berapa second misalnya. Itu ada di Google sih kalian bisa buka dan kalian lihat aja lah. Di sini gue akan bahas banyak. Intinya gue cuman akan membahas itu di sini aja. Dimensi monofret. Intinya gue akan membahas di sini aja. Dimensi-dimensi ini, terus besaran turunan. Besaran turunan tuh ada ini. Ini udah besaran turunan juga sih dimensi yang gue jelas ini. Terus ada satuan internasional dan itu sekian aja dari materi besaran hari ini kali ini. Next mungkin nih gue kita masuk
ke materi besaran skalar dan vektor. Nextnya, pengenalannya aja dulu, habis itu pengukuran dan seterusnya. Oke, sekian. Terima kasih atas atensi dan udah nonton. Jangan lupa subscribe kalau suka dan jangan lupa kalau komen dan jangan lupa juga koreksi kalau memang gua ada yang salah. Kalian tuh koreksi, lu koreksi aja apa-apa nggak usah takut-takut. Gua nggak galak dan juga mungkin kalau kalian masih bingung banget butuh ini kalian bisa ke email ini aja. Nanti email akan gue cantumkan di kalau nggak pin komentar di deskripsi. Mungkin di deskripsi ya, gue akan cantumkan email kontaknya untuk bertanya. Misalnya, Bang, gua masih bingung Bang, ini gimana gimana. Oke, thank you, bye bye.